لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasin wa afhamana bil ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adiyana al-kufrati wa antanihin wa ala alihi wa sahbihi alladhina kanu yatamassaku syari'atahum salihin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la takum minal ghafilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lil 'abdi min salati illa ma qala minha. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagi hari ini nikmat-nikmat Allah masih kita rasakan. Dan yang pasti kita mampu menunaikan syukurnya. Rasul pernah menyampaikan, qalilun tuaddi syukrah khairun min katsirin la tutiqu. Rasul menyampaikan, qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutiquhu. Nikmat yang sedikit yang mampu kita syukuri, yang mampu kita tunaikan syukurnya, jauh lebih baik daripada nikmat yang banyak namun kita tidak mampu mensyukurinya. Terlebih nikmat yang banyak kita mampu mensyukurinya, itu akan jauh lebih baik. Itu artinya Rasulullah menyampaikan bukan diukur dari kuantitasnya, tapi kualitas nikmat itu dan kualitas si penerima nikmat. Kalau yang pemberi dan nikmatnya sangat berkualitas karena Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmatnya, tapi kita ini harus menjadi orang yang berkualitas, dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tunaikan syukurnya. Itu yang Rasul sampaikan kurang lebihnya kepada salah satu yang dulu sahabatnya, yaitu sahabat Sa'labah bin Khatib al-Ansari. Nikmat yang sedikit yang kita tunaikan syukurnya ini, kita jangan pernah melihat banyaknya nikmat. Karena umumnya orang yang tidak bahagia itu karena dia menganggap sedikit nikmat yang ada dalam dirinya dan menganggap banyak nikmat yang ada dalam diri orang lain, sehingga timbullah atau muncullah sifat-sifat iri, dengki, hasud, dan kufur. Kalau sudah iri, dengki, hasud, kemudian timbul kufur. Kufurnya apa? Merasa bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu kurang. Padahal yang kurang bukan nikmatnya, tapi syukurnya. Masih melanjutkan tema yang kemarin, bayanu syurutil batinah min amalil qalbi ishtaratul khusyuk wa khudurul qalbi. Masih syarat-syarat kebatinan dari amal-amal hati, yaitu diantaranya khusyuk dan menghadirkan hati ketika kita sholat. Wala fi anna al-maqsud min al-qira'ah wal azkar alhamdu was-sana wa tadarru wad-du'a wal mukhatab huwa Allahu azza wa jalla. Yang dimaksud adalah di sini minal qira'ah wal azkar, bacaan dalam sholat, juga zikir dalam sholat. Karena pada hakikatnya sholat adalah zikir. As-sholatu az-zikru, sholat adalah zikir. Sholat itu dalam rangka mengingat Allah. Kalau sholat kita lalai, berarti kita tidak sedang sholat, atau kita tidak dianggap sholat. Karena pada hakikatnya sholat itu dalam rangka zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan bacaan-bacaan yang kita baca ketika sholat, seperti Al-Fatihah, membaca surah-surah Al-Quran,
membaca bacaan-bacaan ketika dalam gerakan-gerakan sholat. Yang dimaksud di sini adalah alhamdulillah, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat kan isinya puja-puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dipuji lagi Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Itu urutan-urutan pujian, puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala memang dalam rangka untuk zikir dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itulah menyampaikan maksud dan tujuan. Jangan langsung tiba-tiba datang kepada Allah langsung minta tanpa ada prolog, tanpa ada pendahuluan. Muqaddimah itu penting, basa-basi lah istilahnya. Wah, kita kan bertamu saja begitu, mau ngajuin proposal juga begitu. Kalau tembak langsung tuh lain ceritanya nanti. Wa tadarru wa du'a wal mukhatab huwa Allah azza wa jalla, dan melakukan pendekatan, puja-puji kepada Allah, terus dilakukan pendekatan. Kan begitu kita, wah bapak nih bagus nih kerjanya lah, apanya lah, atau di lingkungannya, dilakukanlah PDKT, tadarru. Barulah doa. Dalam sholat ada doa setelah iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, di sini mulai kita, saya aja perlu ya Allah, karena hanya Engkau ya Allah yang mampu kami pinta. Engkau yang memiliki segalanya. Engkaulah satu-satunya tujuan kami. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkaulah Tuhan kami ya Allah, anta maksudi, Engkau tujuan kami, wa ridhaka matlubi, dan keridhaan-Mu lah yang kami cari, yang kami tuntut, ya istilahnya begitu. Jadi memang prosesnya atau runutnya begitu. Dalam sholat itu diatur oleh Allah langsung, karena itu langsung perintah Allah. Wal mukhatab, dalam kalimat iyyaka, bahasa Al-Fatihah itu indah Pak. Allah sengaja menggunakan bahasa antara mutakallim, si pembicara, dengan mukhatab, yang orang yang diajak bicara. Agar apa? Agar kita merasa dekat dengan Allah, kita merasa Allah hadir saat itu. Iyyaka, mutakallim wahdah dan mukhatab wahdah. Saya ya Allah, Engkau ya Allah, ini kamu bahasanya. Nggak mungkin kalau kamu itu jauh. Ini baru secara kedekatan bicara. Padahal sekarang baik pun saja itu bisa ngomong aku kamu itu melalui jauh. Berarti kalau kita ngomong langsung, bahasanya yang tadi di sini disebut dengan munajat, menggunakan bahasa iyyaka, tapi dia nggak ngeliatin siapa yang diajak bicara, berarti dia sedang berpaling dari yang diajak bicara, Allah Subhanahu wa taala. Terlebih nanti yang disampaikan nggak jelas, maka tidaklah disebut dengan bermunajat ketika hati kita kosong, pikiran kita kosong. Munajat itu bisik-bisik, ngobrol empat mata langsung. Kalau bahasa kita adalah bertatap muka. Sedangkan yang diajak bicara wal mukhatab huwa Allah, sedangkan yang diajak bicara, lawan bicaranya adalah Allah azza wa jalla. Wal qalbu bihijabil ghaflah mahjubun anhu, sedangkan hati yang terhijab dengan lalai itu mahjubun, terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Pikiran, hati terhijab oleh kelalaian kita, maka itu mahjubun anhu fala yarahu wala yashhaduhu bal huwa ghafil anil mukhatab. Hati, pikiran
yang terhijab oleh lalai, maka itu mahjubun, terhalangi untuk sampai kepada Allah. Fala yarahu, nggak mungkin kita bisa menyaksikan Allah, nggak mungkin kita bisa beraudiensi dengan Allah, nggak mungkin kita bisa berbisik-bisik dengan Allah. Wala yashhaduhu, dan nggak mungkin bisa menyaksikannya, nggak bisa melihat, nggak bisa menyaksikan, ya jelas nggak bisa ngobrol. Berarti koneksi kita dengan Allah terputus oleh kelalaian kita, kelalaian pikiran kita, kelalaian hati kita. Bal huwa ghafil anil mukhatab, dia disebutnya dengan orang yang lalai dengan lawan bicara. Wal lisan yataharraka bi hukmil 'adah, fama ba'da hada 'anil maqsud bis shalah allati syuri'at li tafsilil qalbi wa tajdidi dzikrillah azza wa jalla. Nah, sedangkan lisan yang digerak-gerakkan bi hukmil 'adah, dengan hukum yang seperti biasa kita lakukan, ini bukan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kenapa? Setelah kita lalai dengan si pembicara, hukum daripada kita berbicara dalam sholat, dalam arti bacaan dalam sholat itu dianggap ini akan semakin menjauhkan kita dari Allah. Kenapa? Karena kita tidak menganggap bahwa kita sedang berbicara dengan lawan bicara. Anggap saja kita sedang rekaman sendirian, nggak ada yang nyorot kamera, nggak ada yang fokus diajak bicara, ngomong aja sendiri udah. Terserah mau ngomong apa, terserah, karena memang nggak ada lawan bicara. Yang kita ajak bicara adalah angin. Kita sedang on air nih misalkan, siaran langsung, anggap saja nggak ada yang dengerin, nggak ada lawan bicara. Oh, memang kita lalai kok. Kecuali udah live streaming nih. Nah ini, wabil jumlah fahuduru qalbi huwa ruhus shalah, wa man arafa sirra shalah alima anna al-ghaflah tadaduha. Fahudurul qalbi, maka dengan hati kita yang penuh terisi dengan zikir-zikir kepada Allah, pikiran kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, huwa ruhus shalah, itulah sejatinya ruhnya salat. Salat itu ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya, mati sholatnya. Sama, kita nggak ada ruhnya, mati kita. Bagaimana? Ya dengan menghadirkan hati, menghadirkan pikiran kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sholatnya akan hidup, bisa kita hayati. Huwa ruhus shalah wa man arafa sirra shalah, barang siapa yang mengetahui rahasia-rahasia salat, alima annal ghaflah, maka dia akan mengetahui bahwa sesungguhnya lalai dalam keadaan salat itu. Makanya kan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun, maka celakalah bagi orang yang salat. Masih diancam kita, bagaimana dengan yang tidak salat? Yang salat saja diancam oleh Allah, fawailul lil musallin, maka jangan berhenti di situ ayatnya. Celaka bagi orang yang salat, wail. Makanya kata celaka ini kemudian menjadi nama salah satu neraka wail. Bahasa Arab itu wail, celaka kau. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, celaka bagi orang yang lalai di dalam salatnya dan orang yang lalai tidak salat. Ini yang lalai nggak salat, ketika salat lalai, wah repot urusan. Nggak lalai nggak salat, pas sholat lalai pula. Udah, ngomong nggak ada jaminan bahwa sholatmu ini termasuk kategori sudah sholat. Ya biarin itu urusan kamu, tapi kalian lah yang melupakan Allah ketika sholatmu, tidak menghadirkan hati, sehingga ruhnya nggak ada, mati ruhnya. Berarti kita dianggap ketika sholat itu, kalau yang lalai itu dianggap sedang tidak sholat, dan dianggap sholatnya mati. Lalu kalau sholat mati gimana? Ya nggak akan menghasilkan pahala-pahala yang bertebaran. Maka jelas sholatnya yang rusak, yang mati, nggak akan mungkin mampu mencegah fahsya wal munkar, dari kejelekan, keburukan, dan hal-hal yang keji lainnya. Makanya wajar ada orang yang sholat, maksiatnya tetap jalan.
Ada orang yang sholat, ngomongin orangnya tetap jalan. Sholatnya rajin, tapi kebencian terhadap seseorang masih berlanjut. Sholatnya rajin, tapi tetap saja dia melakukan kesalahan, kemaksiatan yang terus menerus, terulang-ulang terus begitu saja, karena nggak ngefek sholatnya. Ruhnya mati, nggak ada ruhnya. Maka mulai sekarang sholat kita hadirkan hati dalam sholat, kita hadirkan pikiran ke dalam sholat, agar supaya ruhnya hidup, dilengkapi dengan tadarruk kepada Allah, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak salah-salan, sholatnya yang berkualitas. Makanya banyak para sahabat ketika menghadapi satu masalah yang pelik, termasuk yang memang yang diajarkan oleh Rasulullah, maka dalam memiliki masalah apapun beliau sholat. Darah saya sholat dulu. Termasuk urusan yang dianggap mustahil oleh manusia, ketika beliau diminta untuk membelah bulan, itu kan perkara mustahil, tapi Rasul yakin dengan perantara sholat itulah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah, mampu. Masalah apapun beliau selalu sholat. Maka sahabat mengikuti itu. Kemudian tabiin juga sama begitu. Sahabat ketika tertancap anak panah di kakinya, di bagian tubuhnya, nanti tolong cabut ketika sholat, nggak berasa, karena ruhnya hidup dalam sholat, merasa sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi nggak ada rasa apa-apa. Kalau kita kan sholat nih, anak kecil bercanda masih kedengeran, masih kesel. Jadi fokus kita itu pecah. Sholat, kipas angin mati kerasa, AC mati kerasa, apalagi kok kesenggol-senggol kakinya lebih berasa lagi. Masih banyak di zahirnya, masih banyak masuk masjid saja kita masih pikiran duniawi saja, boro-boro menghidupin sholat. Makanya setelah sholat ada yang marah-marah, ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang lain sebagainya, macam-macam. Kenapa? Ya gitu, lagi sholat pikirannya enggak. Jadi itu ruhus sholat. Man arafa sirra sholat, barang siapa yang mengetahui sirnya, rahasianya sholat, alima, secara otomatis dia akan mengetahui annal ghaflah, sesungguhnya lalai di dalam sholat, tadaduha, itu adalah lawan sesungguhnya. Yang harus kita lawan adalah lalai dalam sholat. Ruhnya kita kembalikan, sehingga ketika ruhnya hilang, kita kembalikan ruhnya. Kita tahu bahwa ketika kita sedang lalai, maka kembalikan secepat mungkin. Ingat apa nih, kendaraan kita di luar, langsung kembalikan kepada sholat, langsung kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, ini nanti masih ada bab bayanul ma'ani al-batinah allati biha tumayyizu hayatus shalah. Masih ada bagaimana cara atau kiat-kiat menghidupkan kembali sholat kita setelah hadirnya hati dan lain sebagainya. Baik jamaah sekalian, yang kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya dan juga untuk jamaah sekalian, dan juga umumnya bagi para pendengar sekalian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan minash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.